Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Kami beranggotakan Aldi Trio dari absen 2, Mela Putri dari absen 20, Nabila Ayu dari absen 26, Stefania dari absen 32, dan Tiffany Mariska dari absen 33. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka-rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank. Fungsi bank terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sebagai lembaga perantara, bertugas menghimpun dana dari masyarakat atau dapat berbentuk simpanan dengan cara memberikan deposit kepada masyarakat. Contohnya tabungan haji, deposit, tabungan sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat. Berfungsi menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Masyarakat yang melakukan pinjaman ke bank mendapat suku bunga kredit. Yang ketiga, membantu perekonomian rakyat, yaitu jika masyarakat melakukan pinjaman ke bank untuk menghidupkan bisnis, maka secara tidak langsung bank juga berperan membantu perekonomian rakyat. Biasanya adalah para pebisnis, baik bisnis kecil maupun bisnis besar. Yang keempat, menyediakan sistem pembayaran, yaitu bank menyediakan berbagai jenis dokumen perbankan yang memiliki fungsi berbeda. Contohnya giro, cek, pemindahan uang, kartu kredit, clearing antar bank, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir, menyediakan jasa kegiatan ekonomi, berperan menyediakan jasa yang berhubungan dengan ekonomi. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsi. Satu, bank berpredikat rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank sentral. Sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. 3. Bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberi adalah umum dan juga wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial atau komersial bank. Tugasnya yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kedua menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, ketiga menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, keempat menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. 5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional. Keenam, melayani penyimpanan barang berharga. Kemudian, ada juga jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama adalah bank campuran. Jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing.
Contohnya, Bank ANZ Indonesia, Bank Agris, Bank Kapital Indonesia, dan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Yang kedua, bank asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contoh bank asing adalah Bank of America, Bank of China, dan Citibank. Yang ketiga, bank swasta nasional. Bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya dan pembagian keuntungan untuk swasta nasional. Bank swasta dibedakan menjadi dua, yaitu bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional non-devisa. Contoh bank swasta nasional adalah Bank Muamalat, Bank Sentral Asia atau disebut BCA, dan Bank Mega. Yang keempat, bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh bank pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, BNI, dan Bank Rakyat Indonesia, BRI. Yang terakhir adalah bank koperasi, jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contoh bank koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Selanjutnya adalah prinsip usaha kegiatan bank. Yang pertama, prinsip konvensional. Berdasarkan pada aturan umum yang dibuat, meskipun sudah baik tetapi tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama. Adanya sistem bunga. Nasabah memiliki kewajiban membayar bunga meski mengalami kerugian usaha, dan tidak terdapatnya ketentuan untuk jenis usaha yang dibiayai undefined. Yang kedua, prinsip syariah. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Tidak mengandung garah, transaksi yang merugikan, maisir, transaksi yang mengandalkan spekulasi atau dugaan, riba, penambahan nilai atau jumlah pembayaran dapat berupa bunga, dan tidak zolim atau haram undefined. Selanjutnya adalah produk bank. Yang pertama, tabungan. Dijadikan wadah untuk menyimpan uang secara lebih aman melalui tabungan. Kita juga dapat melakukan pemindahan dana secara singkat dan aman. Yang kedua adalah deposito. Simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, kredit. Peminjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, biasanya dalam membeli barang. Yang keempat, online banking. Kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website atau aplikasi milik bank yang dilengkapi oleh sistem keamanan. Yang kelima, giro. Simpanan dari nasabah perseorangan atau badan usaha dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Penarikannya menggunakan warqat cek atau biliet giro. Selanjutnya, lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang fungsinya menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan melakukan penyelesaian serta penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. Penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan LPS bersifat terbatas, namun dapat mencangkup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib menjadi peserta LPS dan membayar premi penjaminan. Fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas dan wewenang lembaga penjamin. Tugasnya yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan,
merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam turut serta aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal atau bank resolution yang tidak berdampak sistemik, dan yang terakhir, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Untuk wewenangnya sendiri, yang pertama, menetapkan memungut premi penjaminan, yang kedua, menetapkan memungut kontribusi peserta, mengelola kekayaan dan kewajiban LPS, mendapatkan data nasabah, kesehatan, laporan pemeriksaan, rekonsiliasi, verifikasi, konfirmasi data, menetapkan syarat, cara, dan ketentuan klaim, menunjuk, menguasakan, menugaskan pihak lain untuk kepentingan LPS, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat, dan yang terakhir, menjatuhkan sanksi administratif. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.